Maaf, mungkin yang lain dulu. Orang izin, Mbak. Perhatian Bu Mei, mohon izin menyampaikan Nazira Amalia minggu ini belum bisa ikut join dikarenakan ibunya sedang di rumah sakit habis operasi. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih banyak. Ya. Kemudian tadi ada Pak Wildan juga izin, jadi tinggal Pak Yoga dengan Bu Des ya yang belum bergabung ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi ya dalam perkuliahan seminar tesis ya. Sebelumnya di semester 115 Bapak Ibu juga sudah mengambil ya seminar tesis, tetapi digabung dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya ya, angkatan 2018, angkatan 2019. Nah, untuk semester ini karena memang tiap angkatan itu kemungkinan besar fokusnya berbeda-beda ya. 2018 mungkin fokusnya apa istilahnya ya. Ya walaupun sama gitu ya. Menyelesaikan proposal tapi startnya beda-beda gitu istilahnya ya. Startnya beda-beda. Sehingga untuk semester ini Pak Makmuri mencoba untuk memisahkan gitu ya mata kuliah semester tesis ini berdasarkan angkatan gitu. Jadi untuk mata kuliah ini ya, ini Bapak dapat jadwalnya juga di hari Kamis, tapi ternyata dari Mbak Di ini hari Rabu ya, agak berbeda gitu ya, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin Bu Meli juga sama ya, dapat jadwal dari Pak Agus itu hari Kamis, tapi dari Mbak Di ini hari Rabu gitu. Iya, betul. Tidak apa-apa. Ini Bu Meli masih di jalan. Iya. Baik, untuk mata kuliah seminar tesis di semester ini ya, kita rencanakan ya Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu ini baru ya, baru mengambil di semester yang sebelumnya, kemungkinan ada kendala ya dalam hal pengajuan judul gitu ya. Jadi kita fokuskan pada pengajuan judul dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan sidang proposal tesis gitu ya. Kalau di angkatan 2019 itu sebelum ya masuk ke sidang proposal tesis, selain proposal juga ada artikel, begitu ya? Sama tidak? Sama ya? Iya, Pak. Ya, jadi di semester ini kita akan tuntaskan ya 3 hal, berarti ya, pengajuan judul, kemudian artikel dan juga proposal ya. Mudah-mudahan 3 hal ini ya kita selesaikan ya agar Bapak Ibu nanti di semester depan itu sudah mulai penelitian tesis gitu ya. Jadi kita coba setting ya mata kuliah ini agar ketiga aspek tersebut terpenuhi gitu. Tapi selain itu kita juga bekerja sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga berusaha ya sekuat tenaga untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan tersebut gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai gitu ya, karena semester kemarin itu yang banyak berkomunikasi atau berhubungan dengan Bapak Ibu adalah Bu Flavia, gitu. Saya hanya sekali 2 kali gitu ya.
saya ingin mengecek progres mungkin ya. Progres dari masing-masing ini Bapak Ibu gitu ya. Sebelum nanti kita mendengarkan arahan dari Bu Meli, ya. Menunggu Bu Meli sampai ke ruangan gitu ya. Bentar. Beberapa kemarin ada yang sudah meminta saran ya dalam hal pengajuan judul ya. Tapi belum tahu apakah judul-judul tersebut sudah di ACC atau belum. Oke, siapa yang mau memulai ini menyampaikan progres ya yang sudah dicapai dari semester kemarin? Mungkin di sini siapa ini yang paling duluan masuk nih, Bu Inai? Coba Bu Inai. Progresnya sampai mana? Ya baik Pak, alhamdulillah semester kemarin sudah membuat ringkasan 10 jurnal yang diminta Pak Makmuri dan juga judul. 10 artikel mungkin ya. Oh iya benar Pak, 10 artikel saya. Kemudian kemudian alhamdulillah sudah dapat dospem Pak. Udah dapat dospem? Ya. Oke, berarti judul sudah di ACC ya? Ya Pak, alhamdulillah dospemnya kemarin yang mereview artikel itu Bu Mei. Oke. Sama dosennya Bu Mei dan Pak Mak. Oke, gitu ya. Ibu ini sudah di ACC judulnya ya. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi? Di sini Bu Tuti, coba Bu Tuti. Ada Bu Tuti. Ini karena 10 orang jadi enak ya. Ininya. Bu Tuti bagaimana? Sudah sampai mana Bu Tuti? Kalau saya sudah sampai mengajukan ringkasan yang 10 artikel dan Kemudian disarankan untuk berkonsultasi dengan dosen yang akan mereview gitu oleh Katian, dan kemarin disarankan judul juga dan ditambahkan satu artikel lagi terkait artikelnya terkait design based research in mathematics education. Oh, ini ya Bu Tuti yang ke saya ya? Iya, betul Pak. Oh, jadi kalau misalkan saya ACC berarti itu judul di ACC gitu ya? Betul Pak. Oke, tapi belum ini lagi Bu Tuti, belum memberikan apa istilahnya perbaikan ya? Artikel tambahannya kan Bapak menyarankan satu artikel ya Pak tentang desain research in mathematics education, tapi saya cari-cari di Google Cendekia gitu, adanya itu ini bukan artikel gitu, apa ya, di bawahnya artikel proceeding kalau nggak salah. Jadi saya belum menemukan terkait artikel design based research in mathematics education yang Bapak rekomendasikan. Iya, kan Ibu Tuti kan judulnya itu atau memang penelitiannya dilakukan dengan design based research ya. Jadi perlu ada artikel itu ya. Saya lihat di 10 artikel yang Bu Tuti ajukan itu belum ada ya artikel yang membahas atau tentang design based research itu. Jadi saya minta Bu Tuti membaca design based research itu dari artikel. Banyak ya sebetulnya artikel tentang design based research. RME juga merupakan design based research itu. Jadi banyak Bu Tuti, nanti di ini lagi ya, dilihat lagi, lebih baik secepatnya ya
ini apa dibaca kemudian kirimkan ke Bapak gitu ya ininya. Oke. Kemudian Bu Laili gimana Bu Laili? Untuk progres saya masih menyelesaikan 10 artikel tersebut, Pak. Oh gitu. Belum, berarti Iya. belum ini ya? Iya, Pak, belum, Pak. Baru berapa artikel yang sudah dibaca? Kalau dibaca udah lumayan banyak, tapi tinggal ditulis ininya aja, Pak, ringkasannya. Gitu. Ringkasannya belum gitu ya? Iya, masih banyak bacanya dulu, belum nulis ringkasannya, Pak. Kalau ringkasannya baru sekitar 3 atau 4-an. Oke. Kalau ini untuk apa dosen validator belum ditentukan ya sama Pak Makmuri? Belum, Pak. Belum ya, karena 10 artikelnya belum selesai ya? Iya, 10 artikelnya belum, Pak. Oke. Kemudian Bu Roslin? Kalau saya sudah 10 artikel dan Bu Roslin. sudah di ACC judul, Pak. Oh, sudah. Sudah dapat ini ya? Sudah, Pak, sudah dapat pembimbing. Oke, bagus. Oke, terima kasih Bu Roslin. Kemudian Bu Risa? Iya, Pak. Saya masih membuat juga, Pak, artikel 10 artikelnya. Masih sedang berproses. Terus udah banyak yang dikumpulin, tapi yang baru jadi itu baru ada 5, baru sekitar 5. Jadi kurang 5 lagi yang harus diri. Jadi 5 artikel sudah gitu ya? 5 artikel sudah ya? Iya. Tinggal 5 gitu ya? Tinggal 5 artikel lagi gitu ya? Oke. Kemudian Bu Erni ya? Bu Erni. Bu Erni bagaimana? Iya, Pak, lagi masih proses juga, Pak, untuk membuat 10 artikel, Pak. Sudah berapa artikel Bu Erni? Belum, Pak, masih mengumpulkan beberapa artikel, Pak. Jadi masih sedang proses sih, Pak. Jadi untuk membuatnya belum sih, Pak. Jadi belum menentukan artikel mana yang akan dipilih gitu? Masih? Kalau judulnya sih udah, Pak. Tinggal mengumpulkan beberapa artikel untuk membuat ringkasannya gitu, Pak. Kendalanya di mana Bu Erni di sini? Tadinya kendalanya kan bingung, Pak. Pengen judul apa gitu kan, Pak. Yang tertarik gitu kan, Pak. Sekalian mau diteliti juga di sekolah gitu, Pak. Iya. Jadi ganti-ganti gitu, pengennya ini, pengennya itu. Jadi mau pengen baca dulu gitu beberapa artikel, mau saya baca. Jadi ketika nanti saya sudah menemukan mana yang cocok variabelnya, nah itu yang mau saya teliti gitu, Pak. Kalau bisa langsung saya teliti gitu di sekolah gitu, Pak. Tapi saat ini sudah ada judul yang akan gitu ya? Untuk saat ini sudah, Pak, sudah. Atau masih bingung juga? Iya, tinggal mencari yang berhubungan dengan judul itu, artikel-artikelnya gitu, Pak. Judulnya sudah ada, tapi artikel-artikel yang berkaitan dengan judul tersebut belum ada gitu? Iya, masih sedang proses gitu, Pak. Oke. Oke, Bu Erni.
Terus siapa lagi nih? Butuh Bapak satu. mohon izin menyampaikan tadi Iya. Bu Dies chat di grup katanya Bu Dies mau takziah hari ini ke rumah temennya meninggal, Iya. jadi mau Iya. takziah ke rumah gitu. Oke, baik. Di Pak Yoga, Pak Wildan. Pak Yoga udah bergabung belum ya? Oke, tinggal berempat lagi, jadi yang 6 sudah menyampaikan progresnya ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa hadir semuanya ini. Bu Meli, apa sudah sampai di ruangan? Ini lagi naik tangga, sebentar Pak. Oke, baik. Oke. Jadi kalau dilihat di sini dari 6 yang hadir, 2 sudah berada di jalur yang ini ya, jalur tol gitu ya. Nah, izin menginfokan Pak, kalau nggak salah Pak Wildan sama Pak Yoga juga sudah dapat dospem Pak. Halo, ya. Iya Pak. Jadi dua orang ini sudah ada di jalan tol gitu ya. Nah ini yang 4 orang lagi ini masih ada di jalan ya, menuju jalan tol gitu. Tapi ada juga yang masih di gang ini, Bu Erni masih di gang, belum menentukan judulnya gitu ya. Nah ini Bu Inai dan Bu Roslin berarti fokusnya adalah membuat artikel ya. Artikel dan juga proposal. Jadi untuk artikel kita selesaikan di sini, kemudian untuk proposal Bu Inai dan Bu Roslin silahkan aktif ya menghubungi dosen pembimbingnya gitu ya. Agar semester ini bisa selesai ya proposal tesisnya ya. Syukur-syukur kalau misalkan proposal tesis bisa selesai di pertengahan semester gitu ya. Bu Inai sebetulnya artikel itu sudah ada sebetulnya ya. Artikel yang ada di JRPMS itu bisa digunakan ya Bu Inai ya. Sudah terbit ya Bu Inai ya. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Mana Bu Rosin? Lagi jalan juga ini. Iya Pak, lagi di jalan. Lagi nyetir atau gimana? Oh enggak Pak, bukan saya yang nyetir. Bu Rosin sudah punya artikel sebelumnya yang sudah dipublikasikan? Kalau yang berhubungan dengan judul belum ada Pak, lagi dibikin juga. Kalau gitu. Oke. Ya, jadi coba diselesaikan ya. Jadi bisa di-submit ke JRPMS kalau misalkan itu bagus gitu ya. Ini JRPMS sekarang sudah naik levelnya ya ke Sinta 4 gitu. Oke, kemudian ya. Untuk upload artikelnya sendiri itu harus ke minimal ada kriterianya gitu nggak sih Pak? Kalau berdasarkan arahan Pak internasional atau gimana gitu? Berdasarkan arahan Pak Makmuri bagaimana? Kalau setahu Bapak ya, yang Bapak tahu untuk syarat agar bisa masuk atau daftar sidang proposal tesis itu artikel yang ditulis atau manuskrip yang ditulis itu disubmit ke
minimal ya jurnal nasional yang terpenting dipublikasikan gitu. Jadi tidak ada ketentuan harus di jurnal internasional gitu. Jadi minimal di jurnal nasional ya. Jurnal nasional dan itu dipublikasikan gitu ya. Minimal sudah dapat LOE itu sudah bisa daftar sidang ya. Walaupun dipublikasikannya di bulan-bulan yang selanjutnya. Yang penting sudah punya LOE gitu. LOE itu artinya artikel tersebut sudah siap untuk dipublikasikan. Bukan LOE itu karena ada beberapa jurnal yang memberikan LOE tapi artikel tersebut masih harus direview gitu ya. Nah ini agak kurang bagus gitu ya. Tempat fokus gitu ya. Tapi semuanya diusahakan ya. Proposal tesisnya selesai di semester ini gitu ya. Dengan berbagai macam perbedaan titik awal ini gitu. Baik, Bu Meli sepertinya sudah ada di mejanya ya, Bu Meli ya. Iya Pak, sudah. Iya. Bu Meli silakan. Oke, terima kasih ya Pak Tia. Iya. Mohon maaf ini tadi saya terlambat ya, tapi saya tadi menyimak tadi sudah dicatat ya progresnya sama Pak Tian. Ini berarti Bu Inai sama Roselyn udah dapat dosen pembimbing ya? Iya Bu. Sudah Bu. Ya oke. Berarti kalian bisa mulai start ya. Menulis proposal dan juga tadi artikel ya. Itu. Terus buat semua ini ya, pada fase ini kalian itu sekarang lebih banyak kerja mandiri. Karena mungkin udah nggak ada kelas lagi gitu ya, udah nggak ngambil kelas, udah nggak kumpul dalam satu kelas gitu kan, seperti semester sebelumnya. Walaupun memang angkatan ini kan angkatan COVID ya, mungkin jarang sekali tatap muka, mungkin pernah gitu teman kesempatan tatap mukanya itu sulit sekali gitu. Tetapi sekarang pada fase menulis tesis itu lebih lagi ya. Jadi betul-betul harus mandiri gitu ya. Makanya kadang-kadang kita lost gitu. Kita lost kontak sama teman gitu ya, sama dosen gitu. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi semuanya harus sadar gitu ya bahwa masing-masing punya tanggung jawab dan target sendiri-sendiri untuk mencapai garis finish menyelesaikan tesis. Nah, untuk sampai ke sana kita bisa lakukannya sama-sama gitu. Jadi supaya tidak merasa sendiri gitu ya, supaya tidak merasa aduh tesis saya kok salah mulu gitu ya. Dosen pembimbing kok komentarnya nggak pernah bagus gitu ya, salah mulu nggak di ACC gitu. Nanti Anda akan merasa orang paling bodoh sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda tuh butuh support system. Jadi coba deh buat kelompok gitu ya, sesama pejuang tesis nih, bikin kelompok gitu, terus rutin atur jadwal. Misalkan seminggu sekali kita bedah artikel yuk gitu. Jadi bikin kelompok nih yang judul tesisnya kira-kira satu tema gitu ya misalkan. Atau yang judul tesisnya metodologinya serupa mirip-mirip gitu. Bikin kelompok-kelompok kecil gitu.
setiap minggu ketemu, bahas artikel atau saling cerita, saling curhat gitu. Kemarin tesis saya dicoret-coret loh sama Bu Meli, parah banget begini. Cerita, curhat gitu. Jadi yang lain bisa support gitu. Emang Bu Meli bilang apa, komentar apa? Nih katanya kalau nulis ini nih begini. Jadi yang lain tuh bisa denger, oh berarti saya nanti nggak boleh nulis kayak gitu ya di proposal saya. Nanti kalau Bu Meli jadi penguji saya, nanti saya ditanyain kayak gitu kan. Jadi kalian tuh bisa dapat saling informasi dari sesama. Ya, kayak gitu. Nanti ya satu cerita, ya Pak Tian juga komentarnya begini, saling cerita gitu. Ya, ngomongin dosen deh tuh nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh punya apa yang namanya ada support system, jangan merasa sendiri, jangan merasa down sendiri. Karena begitu kalian merasa down, bangkitnya itu yang susah gitu. Kalau nanti itu susah, itu biasanya loss-nya lama gitu. Ya, jadi kalau kamu bikin untuk kelompok-kelompok kayak gitu, setidaknya kamu tuh tahu, oh teman saya udah sampai sini, oh saya ketinggalan ya, oh berarti saya nggak boleh ketinggalan dong, ayo cepet gitu. Jadi ada termotivasi saling menguatkan, ayo dong kamu cepet gitu, nanti kita lulus bareng ya, misalkan gitu ya. Jadi ada semangat komunitasnya untuk maju bersama, gitu ya. Jadi saling support satu sama lain. Terus bisa juga tolong dong bacain draft saya, beri komentar gitu ya sebelum saya kasih ke dosen pembimbing misalkan. Ngerti nggak apa yang saya tulis gitu. Soalnya kadang-kadang kalau kita lagi nulis, kita tuh tahu apa yang kita tulis, karena yang kita tulis berdasarkan dari kepala kita gitu kan. Tapi orang yang baca belum tentu gitu. Apalagi kalau dosen pembimbing baca, belum tentu dosen pembimbingnya ngerti ini maksudnya tulisan ini apa sih gitu. Ya, jadi boleh juga tuh saling bertukar draft, saling mengomentari. Setidaknya nanti dapat feedback dari sama teman gitu ya. Oh, berarti ini yang harus diperbaiki gini gitu. Jadi itu salah satu strategi ya supaya kalian tuh bisa maju bareng. Dulu saya tuh dengan teman-teman sesama mahasiswa gitu, kita punya grup namanya Shut Up and Write. Jadi kita kumpul ya di satu lokasi, dan di situ kita nggak boleh ngobrol, shut up, semua diem, handphone dijauhkan, just write, menulis. 20 menit semuanya harus di depan laptop dan nulis. Nanti kita break 5 menit baru ngobrol. Gitu. Habis itu lanjut lagi 20 menit, nulis lagi, ngobrol gitu ya. Jadi sesama kita tuh komitmen gitu. Kita punya grup itu Shut Up and Write. Jadi aktivitas itu biasanya dilakukan seminggu sekali, kita kumpul hanya untuk nulis. Nah mungkin bisa juga ya dicontoh kayak gitu ya. Jadi pertemanannya tuh pertemanan yang produktif gitu. Pertemanan sesama pejuang tesis gitu ya. Jadi kalian nggak merasa sendirian, karena memang proses menulis tesis ini proses yang sangat mandiri ya. Kalian akan sering merasa terisolasi, aduh nggak punya temen, nggak tahu nih mesti cerita ke siapa, kalau kesel, kalau lagi mentok gitu. Makanya butuh itu tadi. Terus yang kedua, komunikasi dengan dosen ya. Ini yang saya rasakan begitu. Di fase ini mahasiswa tuh jarang sekali kontak ya dengan dosennya. Nah, nanti hilang berbulan-bulan gitu kan. Nah, itu yang kita nggak kepingin. Ya. Tetap jalin komunikasi dengan dosen secara rutin. Walaupun mungkin dosennya cuma balas oke gitu, ya. Saya sering banget tuh balas ke mahasiswa oke gitu. Kenapa? Gitu. Jadi gini nah. Kita menjalin komunikasi ya, kita harus saling mengerti gitu. Ya. Anda semua sudah bekerja mungkin ya, jadi udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing gitu. Terus ada juga tanggung jawab yang lain ya kan. Terus sekarang ditambah lagi dengan tesis gitu. Jadi Anda memang harus bisa membagi porsi-porsi itu. Sama dosen juga gitu ya. Dosen juga pekerjaannya kan banyak. Pekerjaan dosen tidak hanya mengkoreksi tesis atau skripsi, ya.
dosen harus mengajar, harus meneliti, belum lagi pekerjaan-pekerjaan administrasi nih, lagi mau akreditasi nih. Pati kan paling sibuk tuh. Ngumpulin dokumen-dokumen tuh buat akreditasi prodi misalkan. Nah, kerjaan dosen tuh banyak. Dan yang dibimbing sama dosen tuh bukan cuma satu mahasiswa, bukan cuma kamu doang gitu. Yang dibimbing sama dosen itu ada S1, ada S2, ada juga dosen-dosen yang membimbing mahasiswa S3 gitu. Bimbingannya banyak ya. Jadi perlu kalian sadari gitu ya. Jadi kalian juga mesti saling paham gitu ya. Kalau saya kasih draft ke dosen saya, berarti harus sedia spare waktu nih sebelum dosennya ngasih feedback misalkan. Jadi itu dibuat realistis tuh. Oh berarti nanti dosen saya kasih feedback dalam jangka waktu segini, terus nanti revisinya gimana gitu ya. Jadi dari sekarang kamu udah bisa mulai rancang tuh timeline-nya. Kalau kita target nanti seminar proposal nih semester ini, kita punya berapa minggu. Nah, kamu bisa mulai rancang tuh timeline. Untuk sampai ke sana dipecah-pecah tuh, berarti target mingguannya apa, target 2 mingguan apa, target bulanan apa dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan itu tadi ya. Kesibukan sendiri dan kesibukan dosen juga gitu ya. Jadi harus ada alokasi waktu yang realistis untuk itu. Jadi gitu ya. Jadi jangan menghilang. Ya. Jangan menghilang. Saya pernah ada mahasiswa yang menghilang 1 tahun. 1 tahun menghilang, tiba-tiba dia WhatsApp. Ibu saya mau bimbingan gitu. Terus saya bilang, ini mahasiswa hilang 1 tahun. Lah, saya juga lupa kalau dia itu bimbingan saya karena dia menghilang kan. Gitu ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Dosennya jangan di ghosting. Kamu ghosting orang nggak apa-apa lah, tapi jangan ghosting dosen ya. Jangan kayak gitu. Jadi tetap maintain komunikasi dengan dosen gitu. Jadi kalau misalkan dosen cuma balas oke gitu, mungkin kalau saya ya, pengalaman saya, biasanya saya dapat WA itu di saat saya sedang sibuk dengan pekerjaan lain gitu. I was in the middle of something, jadi saya nggak punya waktu untuk membalas dengan jawaban yang panjang ya. Jadi saya bilang oke gitu. That means apa? That means saya udah baca pesan Anda dan itu akan saya tindak lanjuti nanti gitu. Pada saat saya punya waktu senggang, misalkan kayak gitu. Terus kalau lama dosennya nggak kasih feedback gitu, ya nggak apa-apa. Ditanya di email, di WA, ibu saya sudah menyerahkan draft tanggal segini gitu. Diingatkan terus gitu. Nggak masalah gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin pesan Anda, WhatsApp Anda, email Anda itu terkubur. Itu ya, terkubur. Jadi mungkin dosennya miss gitu ya, filenya keselip di mana gitu. Jadi nggak apa-apa diingatkan lagi. Jangan hanya menunggu pasif ya, gitu. Nanti dosennya lupa, Anda juga jadi jadi tertunda gitu. Ya, jadi aktif komunikasi dengan dosen gitu. Walaupun kadang-kadang asem gitu ya dosennya ya. Tapi itulah part of the struggle gitu. Ya, bahwa menulis tesis itu bukan hanya melatih aspek intelektual Anda gitu ya, tetapi juga melatih kesabaran, ya, melatih ketahanan gitu kan, melatih daya juang gitu. Ngadepin dosen yang jutek gimana gitu ya, ya sabar. Ya itu semua terbangun di situ. Jadi dilihat dari sisi positifnya ya. Jangan kemudian aduh dosen saya gini males gitu. Ya jangan gitu. Ya, Anda harus bisa mengelola perasaan, mengelola pikiran gitu ya. Aduh dosen saya gini. Oh mungkin saya harus diplomasinya caranya beda gitu. Ya, misalkan kayak gitu. Jadi itu ya yang mesti selalu diingat gitu. Jadi ada aspek-aspek selain aspek-aspek intelektual ya yang sering kali menjadi kendala justru ketika menulis tesis. Misalkan melawan rasa malas.
misalkan banyak prioritas-prioritas lain dalam hidup Anda yang tiba-tiba muncul di tengah jalan sehingga tesisnya mundur. Ya, gitu. Jadi ada ini tiba-tiba harus kerjain ini gitu ya. Jadi tesisnya nggak kepegang. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu. Justru ya yang menjadi kendala. Bukan kesulitan menulis, bukan kesulitan mencari artikel, bukan kesulitan membuat tesis, itu mah sebetulnya semua bisa belajar gitu. Semua bisa melakukannya. Cuman yang jadi kuncinya menurut saya sih komitmen ya, kemauan dan komitmen. Jadi kalau Anda komitmen, sediakan waktu sesuai dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Kalau Anda terlalu sibuk mungkin bisa alokasikan sehari 2 jam untuk tesis. Kalau yang punya waktu lebih luang bisa alokasi 4 jam, 8 jam untuk tesis gitu. Tapi rutin komitmen gitu, rutin tiap hari gitu ya. Kalau kayak gitu nanti konsisten, insya Allah ada progres. Jadi yang tadi masih di gang ya, yang penting nggak jalan di tempat. Nggak apa-apa masih di gang, jalan pelan-pelan gitu ya, nanti sampai juga ke jalan tol. Itu asal nggak jalan di tempat. Kalau jalan di tempat ya kapan sampainya gitu. Itu yang penting konsisten itu tadi ya, luangkan waktu dan jalin komunikasi selalu dengan dosen. Gitu. Itu aja sih pesan saya ya. Semangat ya. Kita target sama-sama ya akhir semester. Semuanya bisa proposal. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu Mel ya atas ininya, masukan sarannya yang berharga ya buat kita semuanya ini. Aduh ini malah agak terputus ini. Memang apa betul ya disampaikan oleh Bu Mel ya. Jadi selain aspek kognitif, ini aspek afektif juga menjadi penting ya dalam penyusunan. Ketian kayaknya sinyalnya lemah. Oke. Ibu izin bertanya boleh Bu? Mau izin nanya boleh Bu? Jadi terkait dengan judul, kalau misalnya kan sebenarnya saya masih agak ragu Bu. Putus Risa. Tamunya udah datang ya? Sekarang gimana Bu? Siapa? Sebentar ya. Iya Bu. Halo, ini pada kemana ya? Pada bermasalah ya? Apa saya yang bermasalah? Enggak Bu, lancar Bu. Jaringan saya. Kenapa Risa? Bisa diulang? Iya mau nanya Bu, terkait dengan judul mungkin kemarin hampir kondisinya sama kayak Bu Erni yang masih agak bingung untuk menentukan judul kira-kira yang diambil judulnya seperti apa kayak gitu. Mungkin kalau dari Bu Meli ada tips nggak untuk mencari judul yang kira-kira bisa diambil sesuai dengan ini? Ya intinya tips mungkin dari Bu Meli terkait dengan pengambilan judul itu kayak gimana ya Bu? Satu, ambil judul ya. Kalian pasti nanti harus mempertimbangkan aspek
pragmatis ya dalam melakukan penelitian. Maksudnya nanti teknisnya gimana gitu ya. Misalkan yang sekarang udah ngajar di SMP ya, nanti supaya lebih mudah kan penelitiannya di SMP gitu. Misalkan gitu ya contoh-contohnya. Jadi itu bisa kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih judul gitu ya, supaya nanti pengambilan datanya lebih mudah. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk menentukan judul, saran saya sih ambil judul yang berorientasi ke masa depan. Jangan ambil judul-judul yang udah kadaluarsa. Maksudnya udah kadaluarsa gitu ya. Misalkan pengaruh STAD terhadap bla 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 bla, itu udah kadaluarsa. Itu mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu. Ya. Sekarang orientasinya ke depan. Ke depan nih mau apa sih gitu ya. Segala sesuatu udah digital gitu. Orang-orang udah ngomongin NFT lah, ngomongin Bitcoin lah, ngomongin macam-macam gitu. Pendidikan juga sana gitu. Ya, misalkan unsur-unsur yang menggunakan teknologi gitu ya. Nah, kedepannya akan ke sana gitu. Jadi ketika kalian membuat penelitian, membuat tesis, kenapa harus berorientasi ke depan gitu? Kalau kalian buat tesis itu sekarang, kamu pelajari segala sesuatunya itu 5 tahun lagi, ilmu kamu akan bermanfaat gitu loh. Oh iya, ini kan saya nulis artikel tentang ini gitu, dan teknologi gitu. 5 tahun lagi mungkin teknologinya makin pesat, tapi jadi kamu udah punya bekal cukup untuk ke sana gitu. Tapi kalau kamu ambil judul-judul yang kadaluarsa, tesismu itu cuma untuk syarat lulus aja, kamu nggak dapat ilmunya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi capeknya sama, ya kan? Investasi waktu, investasi tenaga, investasi uang dan segala macamnya sama. Tapi ilmunya, manfaatnya apa? Gitu, ya. Kalau judul kadaluarsa, sayang gitu loh, ya. Jadi pilih judul yang orientasi ke depan, ya. Yang bisa bermanfaat bukan cuma buat Anda sebagai syarat lulus, tapi bisa dibaca orang dan bisa membuat orang tuh mendapat pengetahuan baru. Gitu. Ya. Nah, supaya tahu judul-judul yang berorientasi ke depan apa? Ya caranya satu, banyak baca. Bacalah artikel-artikel jurnal-jurnal di 10 tahun terakhir tuh yang dibahas apa sih? Gitu. Terus arahnya kemana sih? Gitu kan. Oke, kayak gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu. Dari saya itu saja. Halo Pak Dian. Ya, Bu Meli. Tadi mohon maaf agak ini ya. Ya, enggak apa-apa. Sinyalnya kurang bagus. Saya biasanya pakai Zoom. Saya harus pamit jam 9. Ini ada tamu dari Manado. Oke, siap ya. Bu Mel. Makasih Bu Mel ya. Ya. Baik, ini ibu-ibu semua nih, nggak ada bapak-bapaknya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini masih ada waktu. Sebentar saya share screen ini. Nah, jadi berdasarkan ini ya, progres yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu semuanya. Jadi ada 3 sebetulnya ya, ada 3 aktivitas yang akan kita lakukan ya dalam 1 semester ini, dan mudah-mudahan target ini bisa kita capai ya, masing-masing berjalan dengan titik awal yang berbeda tapi titik akhirnya sama gitu ya. Targetnya adalah bagaimana kita sampai pada seminar proposal tesis gitu ya. Jadi untuk yang belum mendapatkan judul ya, judulnya belum di ACC, maka di sini ada 2 kegiatan, yaitu anotasi bibliografi ya, di mana kalian harus mengumpulkan 10 artikel ya, kemudian dianalisis ya. Nah, ini namanya anotasi bibliografi ya. Kita targetkan selesai dalam 2 pekan. Ini bagi yang belum
mendapatkan ini ya, acceptance dalam hal judul ya. Jadi anotasi bibliografi 2 pekan ini untuk Bu Erni ya, Bu Erni dan juga Bu Risa dan juga Bu Leli ya. Jadi anotasi bibliografi kita targetkan selesai 2 pekan ya. Kita sampai tanggal berapa? Kita langsung ini aja ya, targetkan 19 sampai tanggal 2 Februari ya. 2 Februari. Oke. Nah, kemudian untuk pengajuan judul ini kita tuliskan ya 19 Januari sampai 2 Februari. Kemudian untuk pengajuan judul dan revisi mungkin ya. Ya, kita targetkan 1 pekan ya, dari tanggal 3 Februari sampai 9 Februari. Jadi di pekan yang keempat ya. Ya, pekan yang keempat itu semuanya ya, semuanya yang tadi 3, 4, 5, 6 456 ya, 456 itu termasuk Bu Tuti juga ya. Bu Tuti bisa lebih cepat ya. Pekan yang keempat itu semua sudah mendapatkan judul yang fix, kemudian di ACC dan mendapatkan dosen pembimbing gitu ya. Kemudian setelah ini ya kita lanjutkan dengan menulis artikel ya. Menulis artikel ini bagi yang belum ya, bagi yang belum Bu Roslin ya, Bu Roslin. Kita coba ya desain ini untuk penulisan manuskrip ya. Ini ada perbedaan ya antara artikel, manuskrip dan paper kemarin. Jadi kalau manuskrip itu tulisan yang belum dipublikasi gitu. Tapi kalau artikel itu tulisan yang sudah dipublikasi di jurnal. Kalau paper itu tulisan yang sudah dipublikasikan di conference gitu ya. Jadi manuskrip itu tulisannya. Dalam hal penulisan juga submission ya. Writing ya kita coba selesaikan dalam 6 pekan. Sebetulnya yang sedang validasi judul, jika judulnya sudah mengarah ya ke beberapa variabel, itu bisa ditulis juga bersamaan dengan menulis manuskrip ya. Jadi bisa bersamaan gitu ya. Jadi untuk menulis manuskrip ini kita coba selesaikan dalam 6 pekan ya. Jadi dari sekarang 19 Januari sampai tanggal berapa nih? Tambah 6 pekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sampai tanggal 2 Maret mungkin ya. Ya 2 Maret gitu ya. Kemudian untuk submission-nya ini 2 Maret. Kita submit ke beberapa jurnal ya. Maksudnya kita pilih satu jurnal yang memungkinkan gitu ya dari pilihan-pilihan yang ada. 2 Maret sampai 16 Maret gitu ya. Jadi mudah-mudahan di bulan April itu sudah ada jawaban ya. Jawaban apakah artikel itu di-reject atau dilanjutkan proses review gitu ya. Dan kita pilih
jurnal-jurnal yang terbit di bulan April atau Mei gitu ya. Terbit bulan Maret, April, Mei atau Juni ya. Mei atau Juni. Kalau bisa sih Mei ya, lebih cepat. Oke, kemudian untuk yang proposal, nah ini untuk Bu Inai dan Bu Roslin ya. Bab 1 ya, kita mulai dari pekan ini selama 3 pekan. Dari 19 Januari sampai 1, 2, 3 sampai 9 Maret ya. 9 Maret, 9 Februari. Plus 2 pekannya bimbingan ya. Ya nanti di ini aja ya, ditentukan tanggal-tanggalnya. Jadi targetnya dan strateginya seperti ini. Agar nanti ini kan 5, jadi pekan ke-16 ya, itu sudah siap proposalnya gitu ya. Dan siap untuk seminar proposal tesis gitu ya. Jadi bagi yang bersesuaian ya dengan target ini, tolong dicatat gitu ya. Mudah-mudahan dengan mata kuliah seminar tesis ini bisa kita tuntaskan ya sampai proposal gitu ya. Dan ini perlu komitmen ya dari ibu-ibu semuanya gitu ya, agar bisa selesai. Kemudian kita coba eksplor ya kendala-kendala apa yang dihadapi oleh ibu semuanya. Dihapus dulu. Kira-kira kendalanya apa saja gitu ya. Kita akan coba selesaikan gitu. Dari Bu Inai, kira-kira kendalanya apa? Iya Pak, kendala kalau kemarin untuk ke dosen pembimbing pertama udah sekali bimbingan. Boleh Pak, boleh Pak. Kok menghilang ya? Halo, Bu Inai? Iya Pak, suara saya kedengeran nggak ya Pak? Kayaknya iya, kedengeran. Tadi kayaknya Bu itu mau tanya Pak, Bu Risa. Siapa? Bu Risa? Iya, saya mau nanya Pak terkait dengan target. Berarti targetnya itu untuk penulisan artikelnya dulu baru proposal bab 1, 2, 3 gitu ya Pak? Bisa bersamaan ya, bisa bersamaan. Jadi kalau sudah punya judul itu bisa langsung 2 jalur ya, jalur artikel dan juga jalur proposal tentunya. Lebih baik dua-duanya dilakukan bersamaan ya, jangan menunggu artikel selesai baru proposal, tidak seperti itu gitu. Ini karena kalau misalkan menunggu artikel selesai itu juga lama ya, menulis artikel juga tidak mudah gitu ya. Maka Bapak sarankan untuk menulis manuskrip dan juga proposal ini bersamaan gitu ya. Nah, untuk menulis artikel atau manuskrip kita pilih variabel tertentu saja gitu ya, tidak melibatkan semua variabel yang ada di proposal, karena kalau melibatkan semua variabel dalam proposal itu menulis artikelnya akan lama gitu ya. Nanti kita coba dalami lagi gitu ya, bagaimana menulis artikel agar lebih cepat gitu ya. Pak Yoga mau nanya Pak.
Oke, ini agak terputus. Gimana Halo, Bu Pak. Risa? Pak Yoga. Iya, sudah, Pak. Iya, Pak. Saya mau bertanya lah, Pak. Tadi terkait proposal dan artikel ya, Pak. Sebentar, Pak Yoga sudah sampai mana ini? Kalau saya sampai ini, Pak, udah di proposal sih, Pak. Udah ACC. Jadi udah ACC untuk judulnya. Oke. Jadi Judul sama sudah. Wildan juga udah, Pak. Jadi Oke, yoga, bagus. Bagus. Oke. Oke, gimana Pak Wildan? Pak Yoga. Jadi kan ada yang tadi Bapak jelaskan juga kan terkait artikel. Jadi ada artikel saya yang sudah publish, Pak, yang berkaitan dengan salah satu variabel dari yang saya gunakan pada saat penelitian untuk tesisnya. Jadi itu bisa dimasukkan dalam proposal ya, Pak? Iya, bisa ya. Makanya saya kemarin kan agak ragu juga apa yang saya mau masukkan dalam tesis saya, karena ada satu yang buat saya unik kan dari artikel yang sudah publish itu. Nah, khawatirnya saya asal bahasanya ingin mempublish saja tapi tidak memenuhi syarat untuk tesis gitu, Pak. Halo? Halo ya, Pak? Ya. Halo, Pak Yoga? Ya, halo, Pak. Bisa diulangi tadi? Ya. Sudah dipublikasikan gitu ya? Sudah, iya Pak, sudah dipublikasikan. Nah, kalau yang saya publish ini kebetulan memang dia mengandung unsur, Pak, unsur untuk penelitian saya gitu. Ini artikelnya yang artikel ketika S2 kan ya, bukan Iya, Pak. artikel yang S1. Iya, pada saat S2, Pak. Jadi setelah mata kuliah Bapak yang desain pembelajaran, Pak. Oke. Jadi saya pakai artikel yang saya pernah buat itu, lalu saya coba publish dan sudah publish ya, Pak, di Januari ini. Oke. Di jurnal mana, Pak Yoga? Saya kemarin di jurnal pendidikan, Pak. Jurnal pendidikan. Ya, pendidikan yang mana maksudnya? Kan banyak. Saya lupa, Pak, namanya, bentar. Oke. Itu jurnal nasional terakreditasi atau yang belum? Sudah terakreditasi, Pak. Ya udah, bagus. Oke. Ya bisa ya. Kalau misalkan artikel tersebut ada kaitannya dengan tesis yang akan ditulis oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi Pak Yoga bisa langsung fokus ke proposal ya, Pak Yoga ya. Sudah sampai mana proposalnya, Pak Yoga? Nah, kalau kebetulan kan saya udah pernah buat template proposal ya, Pak. Nah, kayak yang buat masuk UNJ itu kan waktu itu pakai syarat proposal, nah, Pak. Ya, nah, betul. saya masih bingung template yang benar itu seperti apa, Pak, untuk proposal itu sendiri di UNJ. Nah, karena kan khawatirnya template yang pada saat dikirimin di awal itu hanya secara umum dan untuk di pendidikan matematika nanti bisa beda lagi. Nah, khawatirnya kan kayak gitu, Pak, bedanya. Jadi saya baru bikin proposal ya kayak S1 gitu, Pak, bentuk formatnya. Oke, baik. Template proposal ya? Iya. Ini sekalian aja, kendalanya apa selain template, Pak Yoga? Kalau saya sih belum mulai karena itu sifat template ya. Nah, untuk bahasan-bahasan yang akan saya tulis sih udah kebayang, Pak, tinggal ya itu aja format template atau proposalnya aja sih, Pak. Oke, baik. Untuk ini penulisan misalkan ada kesibukan lain yang istilahnya ya, menjadi kendala, Pak Yoga? Oh, untuk kesibukan sih enggak sih, Pak, enggak jadi kendala. Oke. Hanya ini aja template proposal ya? Iya, jadi karena template-nya beda, jadi khawatirnya ngedit ulang lagi, Pak. Jadi ya sama aja, nanti buat baru lagi gitu, Pak. Jadi paling nanti dari template yang saya buat nanti saya
edit kembali, disesuaikan dengan template proposal UNJ gitu aja sih Pak paling nanti. Oke, untuk template proposal ya langsung aja Bapak ini kan ya. Jadi kita ada panduan ya, panduan penulisan tesis. Di situ juga mungkin ada proposalnya ya. Disamakan aja gitu ya. Jadi menulis proposal sama dengan menulis tesis, tapi kalau proposal kan dia dari bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, panduan penulisan tesisnya ada di website S2 Pendidikan Matematika. Sudah dilihat belum? Itu ada ya. Di bagian mana ya? Itu sudah Bapak upload. Sebentar. S2. Nah, di bagian download ini tampil tidak apa yang Bapak share ini? Ada Bapak lihat. Ada ya? Nah ini pedoman tesis MIPA UNJ ini. Agak lama ya. Jadi bisa dilihat di situ ya, Pak Yoga ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis penelitian, ada kuantitatif komparatif, ada kualitatif asosiatif, kualitatif ya, pengembangan model, PTK, desain research nih ada di sini. Jadi bisa disesuaikan ya dengan jenis penelitian yang Bapak Ibu pilih ya. Jadi silakan di ini. Ada lagi Pak Yoga selain ini template proposal kendalanya? Untuk sekarang sih itu Pak, mungkin nanti seiring udah mulai nulis proposalnya paling lebih intens ke pembimbingnya aja kali ya Pak berarti? Ya, tapi nanti ya rencananya di mata kuliah seminar tesis ini Bapak minta tiap pekan itu ada 2 atau 3 ya. 3 orang mungkin ya. 2 atau 3 orang. Ini kan 100 menit ya. Presentasi ya. Presentasi progres. Nanti silakan dibuat jadwalnya, misalkan untuk pekan ini kan ada 10 orang ya. 10 orang berarti mungkin ya. Jadi dalam satu pertemuan itu ada 4 orang yang presentasi progres ya, baik itu yang ya validasi judul ya, baik itu yang menulis manuskrip atau menulis proposal ya. Jadi nanti tolong siapa PJ-nya gitu ya. Siapa PJ-nya? Silakan tentukan gitu ya. Jadi misalkan untuk pekan depan 4 orang yang presentasi siapa gitu ya. Saya Pak, nggak apa-apa Yoga Pak. Ini plus minus ya, maksudnya kalau misalkan lebih dari 4 itu bagus gitu ya. Atau urutan gitu ya. Jadi misalkan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 sampai nomor 10 gitu. Jadi berurutan. Ya.
Jadi bisa lebih dari 4, bisa kurang dari 4 ya, tergantung dari apa yang dipresentasikan gitu ya. Karena kalau tidak seperti ini agak kesulitan ya kalau misalkan kalian bekerja tanpa dimonitor apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Apalagi Bapak Ibu semuanya kan orang-orang sibuk gitu ya, orang-orang sibuk, jadi kita usahakan ya agar tiap pekan itu ada progresnya gitu ya. Nah, lulus tepat waktu atau lulus yang cepat gitu ya Bapak Ibu, itu bukan hanya bernilai positif bagi Bapak Ibu semuanya, tapi juga bernilai positif bagi program studi gitu ya. Karena Bapak Ibu, rata-rata kelulusan kita di program studi pendidikan matematika itu 3,5 sampai 4 tahun gitu ya. Ini berdasarkan audit dari sistem tim penjaminan mutu gitu, dan ini temuan yang agak kurang bagus gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya gitu ya. Kita rencanakan Bapak Ibu dalam tahun ini gitu ya. Kan ini semester 116 ini kan dari Januari sampai Mei ya, Mei gitu ya. Kemudian ada semester 117, nah diharapkan Bapak Ibu semuanya lulus ya di semester 117 gitu ya, di bulan November atau Desember gitu ya. Sehingga nanti rata-rata kelulusan angkatan ini adalah sekitar 2,5 gitu ya, 2,5 atau 3 gitu ya. Jadi semakin kecil gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pertemuan nanti minimal ya kurang lebih 4 orang presentasi progres. Nanti urutannya nih Pak Yoga yang menentukan gitu ya. Siapa? Pak, maaf saya Bu Dies mau tanya. Bu Dies sudah sampai mana Bu Dies? Iya, saya kan saya udah punya judul yang mau diajukan. Lalu anotasi artikelnya baru 2, Pak. Artikelnya baru 2. Iya. Terus saya mau tanya, untuk yang seperti kasusnya Bu Tuti itu kan berarti ada kemungkinan kita ganti judul atau gimana ya Pak, kalau misal kita udah ngasih 10 artikel gitu, tapi judul yang kita ajuin itu nggak di ACC. Berarti kita harus ini ya Pak, bikin 10 lagi atau gimana Pak? Terima kasih, Pak. Ini kemarin tuh ada 2 orang yang ke saya tuh ya, Bu Tuti dengan Bu siapa ya, Bu Leli ya? Atau Bu Nazira, Bu Nazira kayaknya. Sepertinya Bu Nazira, Pak. Iya, Malah Bu dia Nazira. sudah mengajukan artikel ke anak murid. Oh iya, Bu Nazira. Aduh, WA-nya. Ya, jadi yang kemarin tuh Bu Tuti itu kekurangan di artikelnya ya, Bu Tuti ya. Maaf Pak, tadi kurang jelas Pak, maaf suaranya tadi. Suaranya kurang jelas ya? Iya, di sayanya mungkin Pak. Bu Tuti itu judulnya belum di ACC karena ada artikel yang perlu ditambahkan gitu ya. 1 itu. Kemudian kalau Bu Nazira itu, aduh sudah. Saya lupa lagi nih, chatnya udah kehapus ya. Aduh saya lupa lagi ya. Jadi memang ada kemungkinan judul yang Bapak Ibu ajukan itu tidak langsung di ACC ya. Jadi ada masukan-masukan dari validator. Mungkin ya, pertama pertimbangnya judul yang diajukan Bapak Ibu
misalkan terlalu sederhana gitu ya, mirip seperti skripsi gitu ya kan ada pertimbangan-pertimbangan penelitian ya untuk tesis gitu ya, agar lebih berbobot ya dibandingkan dengan skripsi gitu ya. Nah, bukan berarti penolakan ya Bapak Ibu ya, bukan penolakan judul tapi revisi. Di situ mungkin ada penambahan variabel atau perubahan metode gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada permintaan untuk perubahan judul gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu merubah yang 10 tadi gitu ya, mungkin ditambahkan gitu ya. 10 ini bukan berarti 10 tok gitu ya, artinya bisa lebih ya, minimal 10, jadi bisa 12 artikel, bisa 14 artikel gitu ya. Jadi 10 artikel yang sudah Bapak Ibu analisis gitu ya, dibuat anotasinya, anotasi bibliografinya, itu minimal ya. Nanti kalau misalkan ada permintaan untuk ada variabel tambahannya, tinggal ditambah lagi begitu. Begitu Bu Dies ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi jangan khawatir 10 artikel yang sudah Bapak Ibu anotasi itu dihapus, tidak ya. Ditambah ya, ditambah 2 atau ya 3 gitu ya, untuk melengkapi ya mungkin ada variabel-variabel yang disarankan untuk ditambahkan gitu ya oleh validator. Gitu. Oh ya, Bu Nazira sudah ini nih. Sudah ini judul belum di ACC. Oke. Terbuka aja. Ada kendala lain nggak Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu sampaikan dan coba kita selesaikan gitu? Bu Inai tadi, apa kendalanya? Iya Pak, kalau disebut kendala mungkin bukan kendala kali ya Pak. Jadi kemarin udah baru bimbingan sekali Pak sama dosen bimbing pertama, terus belum ini lagi. Kan saya ambil penelitiannya PPK gitu ya Pak, karena ada kelas gitu di sekolah. Nah, untuk bikin bab 1 itu berarti yang harus disiapin pertama tuh apa perlu bikin ini apa namanya kayak instrumen untuk tes pendahuluan gitu Pak? Itu Ya. mungkin kendala saya Pak. Karena sini kan PTK itu penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas ya, Bu Inai. Nah sekarang sebetulnya PTK itu muncul karena ada masalah di kelas. Ini masalah di kelasnya apa gitu kan ya. Nah itu perlu diidentifikasi gitu ya. Bisa dengan wawancara dengan guru atau misalnya Bu Inai sebagai gurunya gitu ya. Sebagai gurunya atau bagaimana? Iya Pak, saya guru yang ngajar di kelas itu, guru matematika. Ya, bagus berarti. Ibu Inai yang mengetahui masalah yang ada di kelas, gitu ya. Masalahnya apa gitu ya. Kan sudah ada judulnya ya, itu kan masalah iya, sebetulnya. Pak. Tapi jangan sampai membuat masalah, artinya seolah-olah itu bukan masalah tapi jadi masalah, gitu kan ya. Jadi untuk bab 1 itu ya identifikasi masalah bisa berdasarkan pengalaman dari Bu Inai, kemudian data dari siswa ya. Misalkan kemampuan apa yang rendah, Bu Inai? Pemecahan masalah Pak, sama untuk keterbaruannya yang AKM itu Pak, jadi kemampuan numerasi. Ya berarti itu. Jadi kemampuan pemecahan masalahnya rendah, kemudian literasinya juga rendah gitu kan ya. Itu bisa membuat instrumen gitu ya. Atau misalnya dari data sebelumnya, dari ujian yang memang ulangan atau ya penilaian harian yang di situ ada
unsur unsur pemecahan masalah dan juga literasi itu bisa digunakan gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa siswa di kelas Bu Ina itu dalam hal pemecahan masalah dan juga literasinya rendah gitu ya. Itu aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Identifikasi masalah gitu ya. Ya bisa dilakukan dari sekarang ya, Bu Ina ya. Oke, Ya, baik. kemudian siapa lagi ini? Bu Roslin, kendalanya apa? Nggak ada respon, Bu Roslin. Bu Tuti, kendalanya apa? Kalau saya kendalanya tadi Pak yang sudah disampaikan sebelumnya, belum menemukan artikel yang sesuai gitu. Kalau untuk mencari artikelnya. Bu Tuti kan udah lama ya ke saya tuh kapan? Iya, udah lama Pak. Selain itu ada masalah di saya sendiri sebetulnya Pak, di perangkatnya gitu. Oh gitu. Iya. Tapi insya Allah di minggu ini selesai Pak. Iya, kan tinggal ditambahkan satu artikel kan ya? Iya betul Pak. Ini dari tanggal berapa? Tanggal 22 Desember, ini sudah mau 1 bulan. Kalau sekarang kan fokus ke seminar tesis ya, kalau semester sebelumnya ada mata kuliah lain ya. Betul. Oke, minggu ini diusahakan ya Bu Tuti ya. Ya, baik. Kemudian Bu Leli, kendalanya apa? Bu Leli ini. Kalau saya dari ini kegiatan di sekolah, kebetulan saya juga kodarullah habis kena musibah kecelakaan motor, terus ngajarnya matematika peminatannya dari kelas 10 sampai kelas 12, sampai kelas 10 sama PKU-nya kelas 10 Pak. Jadi kendalanya mungkin di situ Pak, belum bisa manage waktu dengan baik. Gitu. Oh, kesibukan ya. Oke. Paling itu sih Pak. Tapi bisa meluangkan waktu kan atau iya. Untuk semester bisa ini meluangkan waktu kan ya, ada waktu-waktu luang ya. Kalau untuk semester ini saya juga targetnya emang sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan Pak. Makanya di semester kemarin saya belum menyelesaikan seminar tesis tersebut Pak. Karena kendala itu tadi dari kesibukan di sekolah. Oke. Kalau untuk sekarang untuk jabatan di sekolah juga sudah mulai saya mulai dilepas gitu. Oke. Ya tadi ya seperti sampaikan Bu Meli gitu ya. Jadi dalam 1 hari disisihkan waktu ya 1 jam gitu ya untuk menyelesaikan ini proposal atau tesisnya, karena kalau misalkan ditunda-tunda gitu ya, nanti kalau misalkan itu waktu yang kita miliki ya, kan ini kuotanya 4 tahun ya, kuota S2 ini 4 tahun. Kalau misalkan belum selesai atau ditunda di akhir, itu akan akibatnya ya nggak bagus gitu ya.
bisa sampai DO gitu ya. Ini angkatan 2013 ini masih ada maksudnya 2017 ya. Angkatan 2017 itu ada 13 orang yang belum lulus ya, dan beberapanya ada yang menyatakan pengunduran diri ya, artinya mengibarkan bendera putih gitu ya, udah nggak sanggup gitu. Kan sayang ya Bapak Ibu ya jika sampai mengibarkan bendera putih. Padahal kalau misalkan ya Bapak Ibu kan masih ada kesempatan ya, jadi bercermin dari angkatan-angkatan sebelumnya gitu ya. Ya Bapak Ibu harus mempertimbangkan gitu ya hal tersebut, sehingga dalam proses ya, penelitian ini atau dalam penyusunan proposal dan juga tesis Bapak Ibu meluangkan waktu gitu ya. Ya 1 jam 2 jam per hari gitu ya, atau misalkan dalam 1 minggu ada 1 hari 2 hari untuk menyelesaikan ini gitu ya. Gitu ya. Ini sayang sekali kalau misalkan diakhiri dengan sesuatu yang kurang bagus gitu ya. Oke. Bu Risa gimana? Ada kendala? Mungkin awalnya kendalanya lebih kayak ke penentuan judul kali Pak di awal. Terus habis itu nyari-nyari sumbernya kayak gitu. Tapi sih lebih ke awal itu penentuan judul, karena benar-benar waktu awal agak bingung banget mau pakai judul yang mana. Sebenarnya mau pakai yang udah sempet dibikin artikelnya. Tapi judulnya sekarang udah ada kan ya? Sebenarnya tadinya mau ngambil yang berkaitan dengan STEM, karena di pelajaran sebelumnya di mata kuliah sebelumnya itu kan yang mata kuliah Bapak, terus mata kuliah Bu Meli juga itu suruh bikin artikel juga terkait dengan STEM. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya STEM itu agak rumit gitu. Jadi mau ini lagi iya apa enggak kayak gitu. Tapi nanti ya sambil berjalan iniin lagi gitu. Awalnya sih itu sih Pak. Oke. Nanti mungkin ini Bu Risa judulnya sudah fix belum? Belum ya? Belum, karena kan belum masih cari-cari artikel. Kalau gitu pekan depan kalau bisa Bu Risa sudah ini ya. Kita minta Bu Risa kita minta untuk presentasi ya. Halo? Iya Pak. Halo? Iya baik Pak. Jadi Pak Yoga, ini Bu Risa kalau bisa pekan depan dijadwalkan untuk presentasi ya, untuk menentukan judul. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pekan depan gitu. Ya. Baik Pak. Siap. Bu Risa, kemudian Bu Erni juga sama ya? Iya Pak, sama Pak. Judulnya belum fix juga ya? Sudah Pak, nanti kelamaan Pak kalau belum fix terus Pak. Iya. Pekan depan Pak Yoga, Bu Erni juga ya kita minta untuk presentasi juga ya. Jadi Bu Risa, Bu Erni, Bu Dies, ini yang judulnya belum ini juga, yang belum fix ya, diminta untuk presentasi di awal gitu ya. Ini untuk pekan depan Bapak minta pakai Zoom aja ya. Boleh Pak, karena kayaknya agak berat ya Pak. Ini gambar saya aja saya juga kadang-kadang putus nyambung gitu. Oke, begitu ya. Ya Pak, baik Pak. Ini juga tadi putus nyambung ya.
Oke, untuk sementara ini dulu aja Bapak Ibu ya. Jadi pekan depan kita ketemu lagi ya untuk presentasi dari masing-masing. Tadi kita minta yang wajib yang 3 orang, Bu Risa, Bu Erni, Bu Des untuk presentasi ya. Mudah-mudahan pekan depan sudah terpecahkan masalah judulnya. Kemudian yang lainnya gitu ya, bukan berarti tidak ada tugas, tetap ada tugas. Tugasnya adalah menyelesaikan tadi target-target yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Jadi Pak, maaf saya mau tanya. ya. Nah, saya kan judulnya kan udah ada nih yang mau saya pakai. Terus saya kan baru anotasinya baru dua artikel. Terus nanti saya minggu depan itu presentasinya apa Pak? Yang anotasi yang 2 itu atau gimana? Ya, apa yang sudah dilakukan aja, apa yang sudah dilakukan, kemudian kendalanya apa gitu ya. Oh ya, baik. Jadi tidak perlu menyiapkan PPT, nggak usah. Jadi apa yang sudah dilakukan. Iya. Oh ya, baik Pak. Itu aja sih, kendalanya apa. Ini pencarian solusi dari masalah yang Bapak Ibu temukan gitu ya. Dan juga berprogres di sini ya, berprogres dari setiap pertemuan ke pertemuan selanjutnya gitu. Baik Bapak Ibu, dicukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas kehadirannya ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kita tuntaskan ya sekali lagi. Untuk grup kita gunakan grup yang hot kemarin mungkin ya. Kita ambil alih gitu ya. Biar bisa berlanjut dan tidak membuat grup baru. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.